Berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait encrypting and decrypting data using OpenSSL. Nah, di sini kelompok 3 kami terdiri dari Ayatullah Khomeini, Gangga Rajaputra, dan saya sendiri Nanda Octavia. Oke, pada praktikum kali ini membahas terkait tujuan bagian 1, yaitu menenkripsi pesan dengan OpenSSL. Kemudian bagian 2, yaitu mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Kemudian apa sih itu OpenSSL? OpenSSL adalah proyek open source yang menyediakan toolkit tangguh, kelas komersil, dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TSL dan Secure Socket Layer pada SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini, kami akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks tersebut. Selanjutnya, pada part 1 akan dijelaskan oleh Ayatullah. Oke, terima kasih untuk saudara Nanda Octavia. Di sini saya akan menjelaskan part 1 tentang mengenkripsi pesan dengan OpenSSL. Yang pertama, untuk tahapannya yaitu kita masuk ke dalam CyberOps Workstation VM, yang dimana jika sudah masuk, kita nantinya akan dimasukkan untuk disuruh menginputkan username dan password yang sudah tertera pada file. Kemudian yang kedua, kita diharuskan untuk membuka jendela terminal pada CyberOps Workstation tadi. Kemudian yang nomor 3, karena file yang akan kita dienkripsi ada di directory home analyst terus lab support files, kita diharuskan untuk masuk terlebih dahulu ke dalam direktori itu, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian caranya itu setelah itu diharuskan untuk mengetik perintah di bawah ini untuk mencantumkan konten file text, yaitu letter to grandma.txt yang terenkripsi pada layar. Bisa dilihat seperti pada gambar sebelah, yaitu nantinya jika kita menggunakan sintak get letter to grandma, nantinya akan memunculkan sebuah isi file, yaitu hi grandpa bla bla bla. Kemudian setelah itu kita diharuskan untuk melakukan dokumentasi kata sandi, yaitu dengan sintak OpenSSL AS230, kurang lebihnya seperti pada gambar di kanan, yaitu di situ kita diharuskan untuk mengenkripsi password. Untuk passwordnya kita gunakan yaitu kelompok 3 sesuai dengan nomor kelompok kita. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke step yang kelima, yaitu menggunakan perintah get untuk menampilkan konten dari file message.inc. Nah, untuk get message.inc ini nantinya jika kita membuka file itu nantinya bakal filenya itu seperti terenkripsi, jadi kita nggak bisa sembarangan membuka. Kemudian untuk step selanjutnya kita menambahkan opsi min A, yaitu yang berfungsi untuk memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode pengkodean base64. Ya, bisa dilihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan juga. Kita setelah melakukan menambahkan opsi min A itu, kita mengetik ulang lagi, yaitu syntax message.inc. Nantinya bakalan muncul kode, sebuah kode verifikasi yang dimana kode ini nantinya digunakan untuk membuka filenya. Oke, selanjutnya Oke, di sini ada beberapa pertanyaan pada bagian pertama atau part pertama, yaitu untuk pertanyaan pertama, apakah isi message.inc tampilan file dengan benar? Seperti apa bentuknya? Kemudian jelaskan. Kemudian jawabannya itu tidak. File tampaknya rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Seperti yang bisa dilihat tadi, di situ terdapat simbol-simbol
yang dimana itu acak-acakan. Kemudian simbol yang ditampilkan karena OpenSSL telah menghasilkan file biner. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah message.inc ditampilkan dengan benar sekarang? Kemudian jawabannya itu ya. Sementara message.inc terenkripsi seperti yang bisa dilihat tadi pada gambar itu terdapat kode-kode yang sudah dienkripsi. Kemudian kode itu ditampilkan dengan benar karena telah diubah dari biner menjadi teks dan disandikan dengan base 64. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 4, dapatkah Anda memikirkan manfaat memiliki message.inc base 64 encode? Jawabannya adalah pesan terenkripsi sekarang dapat disalin dan ditempelkan dalam pesan email. Oke, selanjutnya. Oke, untuk bagian kedua akan dijelaskan oleh Saudara Gangga. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang part 2 yang dimana judulnya adalah mendeskripsi pesan dengan menggunakan OpenSSL. Yang pertama, dimana kita akan gunakan perintah OpenSSL, terus kemudian AS 256 CBC, AD, in message.end out decrypted letter.txt untuk mendeskripsi message.inc. Yang dimana di sini tuh bisa dilihat ada gambarnya yang dimasukkan perintahnya dengan melalui terminal dari Linux-nya. Terus yang kedua setelah itu kita akan masukkan kata sandi dengan nama yang sama lagi. Dan yang ketiga atau langkah selanjutnya, ketika OpenSSL selesai mendeskripsi file message encryption atau NC, ia akan menyimpan pesan yang dideskripsi dalam file teks bernama decrypted letter.txt. Kita dapat menggunakan cat untuk menampilkan konten yang sudah didekripsi tersebut, yang dimana nama filenya adalah decrypted letter.txt, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya adalah pernyataan dari bagian 2. Yang pertama adalah, apakah surat itu dekripsi dengan benar? Jawabannya adalah, ya, surat itu dekripsi dengan benar. Kemudian untuk yang selanjutnya, perintah yang digunakan untuk mendeskripsi juga berisi opsi -a. Bisakah Anda menjelaskannya? Jawabannya adalah, karena message.inc ini dikodekan dengan base 64. Setelah proses enkripsi berlangsung, message.inc ini harus dikodekan base 64 sebelum OpenSSL dapat mendeskripsinya. Untuk selanjutnya, baik, untuk selanjutnya saya akan kembalikan kembali ke Saudara Nanda Oktavia. Baik, terima kasih Gangga. Oke, dari kesimpulan dari praktikum kali ini terkait OpenSSL dan juga enkripsi dan dekripsi, yaitu OpenSSL adalah sebuah software yang bisa digunakan oleh semua orang yang digunakan untuk mengamankan data dalam sebuah komunikasi jaringan yang melibatkan enkripsi dan dekripsi data. Bisa dilindungi dari ancaman perubahan data atau tampering, pemalsuan data atau spoofing, dan pengupingan atau adverse dropping. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dari kami, kesalahan kata maupun kekurangannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.